Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ibadah akan segera dimulai. Diharapkan untuk video apabila jaringannya stabil boleh dinyalakan dan untuk audio tetap dalam keadaan mati ya. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat GPSD Philadelphia, Shalom. Selamat beribadah untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tanpa membuang waktu yang ada, kita akan langsung masuk kepada ibadah kita pagi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam hadiratnya Tuhan yang kudus. Mari kita lepaskan segala sesuatu yang menghambat pikiran, menghambat hati dan perasaan. Hal-hal yang kita alami, mari kita mau tinggalkan itu dulu sebentar. Mari kita mau fokus untuk datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami berikan waktu sebentar untuk kita bersaat teduh. Kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Allah yang besar. Haleluya. Hosana, glory bagimu Tuhan. Kami naikkan syukur kami, naikkan sembah kami hanya padamu Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi
Biarlah Dia satu-satunya pribadi yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kami apa adanya. Tuhan, layakkan kami yang penuh dosa dan kesalahan. Kau layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih sungguh katakan, segala pujian bagi-Mu oh Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Haleluya, haleluya. Benar Bapa, bahwa hanya Engkau yang layak kami agungkan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami permuliakan dalam kehidupan kami. Pagi ini Bapa, kami setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di rumah-Mu, bahkan jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau. Kami siap untuk mempermuliakan nama-Mu lewat mulut kami, lewat hati kami, pikiran kami. Biarlah setiap pujian yang naik di hadapan-Mu itu adalah pujian yang tulus untuk menyukakan hati-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Bahkan terlebih Bapa, pagi ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi ibadah kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mulaikan pujian kita. Mari kita mau bersorak pagi hari ini. Siapkan hati kalian, siapkan pikiran kita, siapkan tubuh kita semua untuk mempermuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya, kita mau angkat pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita angkat pujian sambil bertepuk tangan. Kita rasakan bahwa sukacita Tuhan terus mengalir. Mari kita bangkit dan menyerukan terus nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan maju, maju, nyatakan kuasa-Nya.
kita mau percaya bahwa nama Yesus nantiasa ada di atas segalanya. Jadi tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan untuk kita percaya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat, Sang Penyelamat itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan sambung pujian kita mau katakan Allah kita dahsyat. Kita angkat pujian dari utara ke selatan, terdengar senantiasa pujian bagi Allah. Biarlah nama Yesus yang disanjung tinggi, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh. Amin. Katakan dari utara. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, nama Yesus. Katakan nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, mari kita angkat pujian yang lebih sungguh, katakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, gunung yang tinggi. Mari semuanya katakan Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Katakan Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, kan tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, persilakan untuk kembali duduk. Puji nama Tuhan. Biarlah kita mau percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, berkuasa, bahkan seluruh bumi sujud menyembah. Karena nantinya di saat Tuhan datang kedua kalinya, seluruh umat Tuhan sujud, seluruh lutut akan berlutut, akan tunduk bersujud untuk menyembah Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah itu semua boleh menjadi persembahan, pujian yang berkenan, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Pagi hari ini tanpa membuang waktu yang ada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hadir pagi hari ini kembali mengingatkan kita, kembali menegur kita, terlebih kembali menjadi kebutuhan bagi setiap saya dan saudara, Bapak Ibu semua di rumah masing-masing. Walaupun kita terpisah jarak, kita jauh di rumah masing-masing, tapi itu tidak mengurangi kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita. Bapa sentuh hatiku,
Sebentar setelah pujian ini, minta dengan kasih Kristus, Ibu Lia membawakan kita di dalam doa untuk firman Tuhan. Mari kita angkat pujian sentuh hatiku. Kita mau katakan bahwa sebegitu mencintainya kita kepada Tuhan. Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau bersyukur. Kita mau menerima bahwa itu semua dari Tuhan. Itu semua sesuai izinnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Katakan betapa aku mencintai segala yang terjadi. Ku mencintai, amin, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Tekan Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang penuh kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam kedua belah tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, biarlah Engkau yang atur segala sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami mengerti banyak hal Bapa, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami mengerti bahwa semuanya atas kehendak, atas seturut Engkau Tuhan. Ajar kami berserah lebih lagi dalam kehendak-Mu. Ajar kami berserah lagi Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih puji-pujian yang kami naikkan. Tuhan kami rindu menyenangkan Engkau Bapa. Sebentar firman-Mu yang akan diberitakan Tuhan oleh hamba-Mu. Biarlah otoritas Allah menjadi bagian daripada hamba-Mu. Kau berkati. Biarlah yang disampaikan bibir mulut hamba-Mu memberikan kekuatan baru bagi kami Tuhan jemaat-Mu yang ada Bapa. Kami menjadi batu karang yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak gampang terombang-ambing oleh keadaan Tuhan. Tapi kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Semakin hari kami bersama-sama dengan tangan Tuhan untuk terus Tuhan menyenangkan hati-Mu untuk ada dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala kuasa-kuasa jahat yang mencoba mencuri benih firman-Mu. Kami bersatu hati Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah Tuhan ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Waktu yang ada Tuhan, biar kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tunggu sebentar ya. Oke, shalom semua. Baik, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kita mau buka di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Baik, saya akan bacakan buat kita semua ya. Dimulai dengan ayat yang ke-5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Gitu ya. Terus tidak bercacat. Oke, demikian dulu ya pembacaan kita. Sampai di sini dulu pembacaan kita pada saat ini. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah mengakhiri hidup. Mengakhiri hidup. Nah, mengakhiri hidup ya tema kita. Terus yang saya bacakan tadi di atas itu adalah yang di ayat yang ke-5 itu yang di surat pada hari ke-8 itu adalah ini adalah cerita tentang Rasul Paulus. Filipi kita tahu adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Nah, ini ada ungkapan ini adalah mengenai cerita pribadi Rasul. Dia dikatakan bahwa Rasul Paulus ini adalah orang yang disunat pada hari ke-8. Dia adalah bangsa Israel dari keturunan suku Benyamin. Dia juga adalah yang dulunya kita tahu bahwa di Kisah Rasul pasal yang ke-9, dia adalah seorang penganiaya jemaat, membunuh pengikut-pengikut Kristus. Dia membunuh pengikut-pengikut Kristus. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Terus dia juga adalah seorang seorang ahli seorang Farisi, dikatakan di ayat 5 dijelaskan ya. Dia juga taat kepada hukum Taurat. Itu kehidupan Rasul Paulus pada waktu itu. Tetapi setelah dia kalau kita tahu ceritanya ketika dia ada di Damsyik, yang dulu dia bernama Saulus, ketika dia ada di perjalanan, tiba-tiba kita tahu bahwa ada kejadian ketika dia dengar suara Tuhan yang katakan bahwa mengapa dia menganiaya Tuhan. Nah, di situ Paulus berbalik dan dia bertobat, dia menerima Tuhan ya. Ceritanya ada di Kisah Rasul pasal 9, tapi nggak usah dibaca nanti terlalu panjang. Nah,
Akhirnya Rasul Paulus memutuskan dia mengikuti Tuhan. Dia bertobat mengikuti Tuhan. Makanya di ayat yang ke-7 itu dikatakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, itu ya. Nah, ceritanya gini, berarti Rasul Paulus ini yang dulu bernama Saulus, yang akhirnya bernama Paulus, yang tadinya dia adalah orang yang berpengaruh, dia adalah orang yang suka membunuh pengikut Kristus, dia juga ahli Taurat, dia juga adalah orang-orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Pada zaman itu adalah orang itu. Tetapi dikatakan di ayat 7, dikatakan bahwa yang semua dia lakukan, yang dia punya waktu itu dianggapnya rugi. Yang dulunya merupakan keuntungan baginya, dianggapnya satu kerugian. Karena apa? Karena Kristus. Karena dia tahu bahwa ketika dia mau memperoleh Kristus, dia harus mengakhiri hidupnya. Dia harus mengakhiri hidupnya, mengakhiri hidup di masa lalunya, hidup yang kemarin-kemarinnya, hidup yang dia membunuh pengikut Kristus, hidup yang dia ahli Taurat, yang orang berpengaruh, yang tadinya merupakan keuntungan baginya, dia harus akhiri itu demi dia memperoleh Kristus. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita mau belajar dalam hidup kita mau mengakhiri hidup. Mengakhiri hidup di sini arti katanya sesuai tema kita pagi hari ini, mengakhiri hidup itu bukan berarti ketika kita ada masalah, ketika kita ada beban berat, ketika kita tertekan sekali, kita ambil baygon, kita minum, terus kita gantung diri. Nah, ini udah jelas bukan dari Tuhan, ini bukan sesuai kehendak Tuhan. Mengakhiri hidup di sini arti katanya mengakhiri kehidupan daging kita, mengakhiri manusia lama kita, mengakhiri apalagi karakter-karakter yang tidak berkenan, mengakhiri kesenangan-kesenangan duniawi kita yang melukai hati Tuhan, mengakhiri keinginan-keinginan daging yang melukai hati Tuhan. Jadi mengakhiri hidup ini yang dikatakan kita harus akhiri. Seperti Rasul Paulus berani memutuskan dia mengakhiri hidupnya yang dulu dia merupakan keuntungan baginya, dia orang berpengaruh, dia bisa membunuh orang Kristen dan sebagainya, tetapi dia katakan itu semuanya dianggap satu kerugian karena dia mau memperoleh Kristus. Malah dikatakan dia anggap itu adalah Paulus. Dia tahu dia ingin memperoleh Tuhan, berarti dia harus lepaskan itu semuanya. Dia harus akhiri hidupnya yang dulu dan dia ingin memperoleh Kristus. Nah, demikian juga kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita mau belajar ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau belajar mengakhiri hidup kita. Saat ini mungkin pagi hari ini masih ada banyak dosa yang tidak bisa kita akhiri, belum kita akhiri, bukan tidak bisa ya, bisa kita akhiri sebenarnya. Yang belum diakhiri, mungkin saat ini hati-hati. Kalau banyak di antara kita yang diam-diam sedang menyimpan dosa, yang mungkin istrimu tidak ketahui, suamimu tidak ketahui, atau anak lagi menyembunyikan dosa di hadapan orang tuanya, dan terlebih mungkin dia katakan orang tuaku nggak tahu, suamiku nggak tahu, istriku nggak tahu. Tetapi ada mata Tuhan yang senantiasa melihat. Pagi hari ini saya mengajak kita semuanya, akhiri itu. Akhiri hidupmu yang menurutmu itu adalah keuntungan bagimu ketika engkau melakukan dosa itu. Tetapi percayalah itu merugikan engkau, merugikan hidup kekalmu, merugikan manusia kekalmu. Kita mau katakan bahwa yang mungkin kita anggap itu keuntungan bagi kita, bagi daging kita, kalau kita nggak mau akhiri, itu akan berakibat fatal bagi manusia kekal kita. Kita tidak akan memperoleh Kristus. Pagi hari ini, mari, kalau ada dosa apapun yang kau simpan, Bapak Ibu, bertobat, akhiri itu. Katakan aku mulai hari ini, di tanggal 13 Juni, aku mulai dari awal lagi Tuhan. Aku mau akhiri itu semua. Aku mau akhiri semua dosa-dosaku. Aku mau bertobat hari ini. Aku mau percaya bahwa engkaulah keuntungan bagiku. Engkaulah harta yang termulia yang aku punya di dalam hidupku. Nah, lalu apalagi yang mau kita akhiri dalam hidup kita? Ada banyak karakter manusia-manusia lama kita dalam hidup kita ini yang harus kita akhiri. Mungkin pada pagi hari ini, kalau kita mungkin sebagai wanita-wanita, sebagai istri yang tidak bisa mengalah dengan suami,
Atau juga suami yang nggak bisa mengalah dengan istri, maunya menang ketika ngomong apapun, nggak mau ngalah. Hari ini akhiri hidupmu. Akhiri selagi masih ada kesempatan. Jangan kau berpikir, kalau aku bisa berdebat menang sama dia, untung bagiku, untung bagi dagingmu. Tetapi ingat, itu adalah kerugian bagi kita, bagi manusia kekal kita. Nantinya kita bisa tidak memperoleh Kristus. Karena kalau kita mau memperoleh Kristus, apapun yang merupakan keuntungan bagi kita, bagi daging kita, harus kita tanggalkan, harus kita akhiri, harus kita lepaskan. Mari kita mau belajar dalam hidup kita. Di dalam membangun rumah tangga tidak gampang. Mungkin ada satu saat suami atau istri marah, bisalah salah satunya diam. Jadi nggak terlalu jadi ribut yang panjang. Demikian juga anak-anak dengan orang tua, ketika orang tua marah atau apa, belajarlah diam. Belajar diam. Nah, ini kita mau mengakhiri hidup kita. Kita mau mengakhiri manusia daging kita. Kita mau mengalami pertobatan di dalam hidup kita. Terus ada banyak hal sebenarnya ya yang harus kita akhiri dalam hidup kita. Banyak kesenangan-kesenangan. Mungkin kita berkata, kok ngomongnya kayak gitu, terus firmannya matiin kesenangan, matiin daging, matiin keinginan. Emangnya nggak nginjak bumi lagi? Bukan berarti manusia itu diciptakan Tuhan, tidak punya kesenangan, tidak punya keinginan. Manusia itu diciptakan lebih mulia dari apapun, lebih mulia dari binatang atau apapun. Mereka kalau hewan itu diciptakan nggak ada akal budi. Kalau kita diciptakan dengan akal budi dan punya keinginan dan kehendak, itu manusia yang luar biasanya. Tetapi karena kita punya kehendak dan keinginan, makanya kehendak dan keinginan kita, kesenangan kita itu harus selaras dengan Tuhan. Nah, ini memang tidak mudah. Sebenarnya kalau membagikan firman ini, kalau bagi mungkin orang yang baru bertobat, ini agak berat. Tetapi kita kan ada orang-orang yang semakin berjalan dengan Tuhan. Kita mau lepaskan, kita mau tanggalkan semuanya. Mungkin keinginan-keinginan dalam diri kita yang sering bergejolak setiap hari dari bangun pagi sampai ketemu malam. Otaknya hanya dipenuhi dengan banyak keinginan. Nah, saya katakan bukan salah manusia punya keinginan ya. Keinginan kita tentunya harus kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Banyak wanita-wanita, dia ketika ngelihat di Instagram, dia melihat, oh dia bisa dibelikan suaminya, bisa dibeliin tas, bisa beliin ini yang di-upload. Dia bilang, waduh aku ingin juga. Aku ingin, sampai dia merasa menderita. Dia merasa kayaknya suamiku nggak bisa melakukannya seperti itu buat aku. Padahal kalau dipikir keadaan suaminya, memang keadaan ekonominya memang cukup buat dia hidup, buat makan, buat anak-anaknya. Nah, kita belajar di sini, wanita-wanita, ibu-ibu khususnya ya, untuk wanita dulu, kita belajar bahwa kita mau mengendalikan keinginan kita ini agar keinginan kita itu tidak mengikat hidup kita, membuat kita menjadi rugi. Arti katanya manusia kekal kita menjadi kerugian bagi manusia kekal kita yang tidak bisa memiliki Kristus. Kita mau akhiri ini, kita mau bertobat. Jadilah, bersyukurlah dengan apa yang kau miliki. Mungkin suamimu nggak bisa memenuhi seperti itu, ada bagian-bagian lain di dalamnya. Jadi kita harus belajar bahwa dalam hidup ini jangan kita mengumbar setiap keinginan kita, jangan kita mengumbar itu. Nah, kalau kita ada berkat, kita mau beli, nggak salah, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, nggak salah, dan kita tidak terikat, nggak salah. Tetapi kalau sampai itu menggelisahkan hati kita, merusak hidup kita, nah itu yang salah. Itu yang sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan demikian juga dengan kesenangan-kesenangan yang banyak. Mengumbar kesenangan ini, kesenangan itu. Pengen lihat orang itu, pengen lihat orang ini, pengen. Hingga akhirnya dia menjadi gelisah. Yang kalau kesenangan banyak ya, bisa hobi, bisa kulineran, bisa jalan-jalan. Nggak ada yang salah untuk itu semua. Tetapi ketika kita puaskan itu semuanya, kita terikat di situ, itu yang membuat Tuhan tidak berkenan. Kita harus akhiri itu. Misalnya, kalau mau jalan-jalan nggak salah dong. Tetapi kalau nggak jalan-jalan, uangnya pas-pasan buat bayar uang sekolah, pas-pasan buat kepentingan yang utama. Tapi dia bela-belain demi kesenangannya, sampai utang-utang demi kesenangannya. Dia lakukan itu demi kesenangannya. Dia rela mengorbankan yang harus bayar ke uang sekolah anaknya demi dia memuaskan hobinya, kesenangannya untuk jalan dan sebagainya. Nah, ini sudah jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan yang harus kita akhiri. Kita mau belajar sama-sama ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pun kita sama-sama belajar, kita mau mengakhiri setiap hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik dosa, manusia lama kita, apalagi yang suka gosip, akhiri itu pagi hari ini. Selesaikan dengan Tuhan. Apalagi kesombongan, iri hati, membenci, diam-diam, memanjakan perasaan, ada banyak di dalam diri kita. Dan demikian juga anak-anak muda yang masih suka ngambek. Demikian juga mungkin istri atau suami yang masih suka ngambek.
Kalau ada masalah sedikit ngambek, nggak mau keluar kamar, ngambek. Nah, kita mau berubah di dalam hidup kita. Kita mau belajar, kita mau akhiri pagi hari ini. Kita mau tinggalkan itu semuanya. Kita mau memperoleh Kristus. Karena kalau kita tidak mengakhiri hidup kita, hidup ini nyawa kita, mengakhiri keinginan kehendak kita, kita tidak mengakhiri dosa-dosa kita tahu bahwa kita tidak bisa memperoleh Kristus. Karena kita kan kalau memperoleh Kristus itu hidup kita harus semakin terus mengalami perubahan. Memperoleh Kristus di sini arti katanya kita hidup menjadi serupa dengan Tuhan. Kita hidup semakin hari semakin mengenakan karakter Tuhan, kita semakin Tuhan menemukan wajahnya di hidup kita dan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Mari pagi hari ini saya tidak tahu apapun yang menjadi yang satu hal yang masih mengikat di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Hidupmu, yang kau anggap itu adalah hidupmu, nyawamu. Mari kita mau akhiri pagi hari ini. Kita berkomitmen gak usah lihat sana, gak usah lihat sini. Kita katakan saat ini aku mau mengakhiri jalan hidupku yang tidak berkenan. Aku mau mengakhiri semuanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau akhiri Tuhan. Aku mau hidupku mau memperolehmu. Engkaulah harta yang mulia di dalam hidupku dan engkaulah segala-galanya. Seperti Rasul Paulus katakan, dia menemukan bahwa harta yang mulia di dalam hidupnya itu adalah Tuhan. Malah dikatakan semuanya dianggap rugi karena Kristus. Karena dia tahu dia memiliki harta yang indah, harta yang mulia, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Mari ya, kita semua yang ada, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pagi hari ini, kita terus belajar. Kita belajar, kita mau mengakhiri setiap jalan hidup kita yang tidak berkenan, setiap dosa, manusia daging kita, manusia lama, karakter yang tidak berkenan, semuanya. Nah, lalu kita lihat Rasul Paulus katakan apa lagi di ayat yang ke-10. Saya minta tolong semuanya tetap menyimak kebenaran firman Tuhan ya. Kita buka di dalam ayat yang 10, dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-10, yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, demikian. Tahu nggak, setelah Rasul Paulus dikatakan semua yang tadi itu dia membunuh apa semuanya dia adalah orang berpengaruh, ahli orang Farisi, itu semuanya dikatakan rugi. Dia merupakan sekarang keuntungan dia sekarang hanyalah Tuhan. Terus Rasul Paulus itu dia katakan yang dia kehendaki dalam hidupnya, yang dia ingini itu apa? Dia mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, dan hidup dalam persekutuan dalam penderitaannya. Nah, kita mau meneladani Rasul Paulus. Kita mau belajar berapa lama kita menjadi orang Kristen. Kita disebut Kristen berapa lama? KTP kita gede, dibilang Kristen, gede. Kalau ditanya agamanya apa? Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita mengenal pribadi Tuhan itu dengan benar? Sudahkah kita mengalami dia setiap saat? Sudahkah hidup kita melakukan kehendaknya? Kalau kita mengenal dia, kita pasti harus belajar mengerti isi hatinya, mengerti pikiran dan perasaannya. Kalau kita mengenal dia, kita harus hidup dalam kesuciannya. Kalau kita mengenal dia, kita harus mengalami perubahan. Nah, ini juga dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita tahu ya hidup Rasul Paulus, dan ketika dia mengenal Tuhan, terus dikatakan dia ingin hidup dalam persekutuan dalam penderitaan loh. Persekutuan dalam penderitaan Tuhan agar dia serupa, dikatakan di sini, agar dia serupa dengan kematiannya. Dia mau ambil bagian di dalam penderitaan Tuhan, bukan hanya mengenal. Kita tahu ya Rasul Paulus setelah dia bertobat, begitu luar biasa hidupnya, dia mencari Tuhan. Kita tahu, kita melihat di kitab yang lain, dia berperang antara dagingnya, dia kenal dua manusia di dalam dirinya yang gak ingin dia lakukan. Dia juga berjuang sama seperti kita, mengalahkan manusia dagingnya. Terus dia juga hidup dalam penderitaan. Kita tahu ketika Rasul Paulus memutuskan, ketika dia percaya Tuhan, ketika dia memutuskan dia mengikut Tuhan, dia yang tadinya dia mengejar-ngejar orang, membunuh orang, malah terbalik. Sekarang dikejar-kejar karena dia percaya Tuhan. Dia mau dibunuh, dikejar-kejar mau dibunuh. Terus apa lagi? Rasul Paulus di penjara, terus dia didera, terus kelaparan, banyak penderitaan kesusahan yang dia alami oleh Rasul Paulus. Tetapi satu hal kita melihat bahwa ini Rasul Paulus ini menjadi teladan yang begitu luar biasa. Kita tahu di dalam penderitaannya, sampai akhir hidupnya dia tidak menyerah. Dia memutuskan menderita dengan Tuhan. Sampai akhir hidupnya kita tahu bagaimana dengan mati cara kepalanya dipenggal waktu itu oleh
di Roma oleh Kaisar Nero. Nah, kita melihat dia mengakhiri perjuangan imannya. Dia rela berjuang mengenal Tuhan, dia berjuang hidupnya hidup dalam kesucian, terus dia apalagi rela dalam penderitaan, dan dia juga dikatakan dia mau mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Dia tahu di kuasa kebangkitan Tuhan itu ada kemenangan. Di dalam kuasa kebangkitan Tuhan itu nantinya orang akan dimuliakan. Karena kalau Tuhan Yesus mati dan tidak bangkit kan tidak ada nantinya kita pun tidak mengalami kebangkitan. Nah, dia tahu itu. Nah, kita mau belajar di dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat, kita mau belajar mengenal pribadinya. Dengan cara apa hidup kita hari lepas hari semakin serupa dengan Tuhan. Baik apa yang kita ucap, kita pikir, kita perbuat, bahkan apa yang kita pikir, rasakan itu sesuai kehendak Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal apa yang Dia mau dalam hidup kita. Kita belajar ini terus, kita belajar, dan kita juga mau rela menderita yang seperti dikatakan ini loh. Rasul Paulus dia menderita. Tetapi pada kenyataannya banyak anak Tuhan yang disebut Kristen, baru menderita sedikit udah teriak. Menderita sedikit udah nggak tahan. Udah marah-marah. Baru menghadapi hal kecil aja bisa menjadi besar. Kita kadang menghadapi masalah baru kecil aja. Itu udah menyita segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan kita udah marah-marah, kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Kita mau belajar. Firman Tuhan katakan bahwa kepada kita itu bukan dikaruniakan percaya saja, tetapi menderita bagi Tuhan. Tapi ketika kita mau menderita bagi Tuhan, di arti katanya diproses, dibentuk, percayalah bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Nah, seperti Rasul Paulus, dia mengakhirinya dengan manis. Dia mengakhirinya hidupnya dengan dia bertahan sampai garis finish. Kita pun demikian. Mari pada saat ini, apa yang menjadi penderitaan dalam hidup kita? Mungkin kita menderita ya setelah jaging menghadapi diri kita. Kita berjuang ya kayaknya menghadapi diri ini. Misalnya kita ini tipikal yang pemarah, misalnya bagaimana meredakannya. Nah, mungkin kayaknya jangan kita menyerah, aku nggak bisa. Rasanya sih memang menderita loh. Kita yang biasa meledakkan gitu ya, nahan kayak gitu menderita dagingnya. Dagingnya ini sakit, menderita. Tetapi kan kita mau memperoleh keuntungan, yaitu Tuhan. Biarlah kita nggak mau kita anggap itu keuntungan kita, daging kita puaskan daging kita meledakkan amarah kita. Nggak boleh seperti itu, tetapi kita mau belajar meredamnya, kita mau belajar melatihnya, hingga di dalamnya manusia kodrat ilahi kita semakin diubahkan, kita semakin sabar dan semakin sabar. Itu salah satu contoh kecil. Dan ada banyak hal dalam hidup kita. Pada saat ini, pagi ini, saya tidak tahu ya Bapak Ibu, semuanya saudara-saudaraku, anak muda juga, apa yang kalian alami, yang menurut kalian, oh kayaknya aku menderita banget ya, aku tertekan banget. Tetapi percaya satu hal bahwa kita, Rasul Paulus pun ajarkan bahwa ketika kita mengikut Tuhan itu, kita juga harus mengalami penderitaan. Bagaimana kita baru hal-hal kecil aja kita teriak-teriak, bagaimana kita harus memikul beban orang lain, penderitaan karena orang lain yang harus kita genggam, kita harus menderita karena orang lain memikul salib, hal kecil aja kita tidak tahan. Nah, kita mau dipakai Tuhan menjadi alat yang mulia, kita berjuang terus hingga hidup kita ini indah dan indah di pemandangan Tuhan. Kita melihat bahwa Rasul Paulus katakan bahwa dia mau hidup mengenal Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan, dan dia mau hidup dalam persekutuan dan penderitaan dengan Tuhan, dikatakan akhirnya supaya dia mau balik kebangkitan di antara orang mati. Dan inilah yang menjadi pengharapan dalam hidup kita. Berjuang terus kita akhiri hidup kita pada pagi hari ini, yang mungkin gak gampang ya, saya tahu ini sulit, sangat sulit. Mematikan manusia lama kita, daging kita, semuanya kita lepaskan semuanya tanpa sisa. Ini nggak gampang, tetapi bukan berarti tidak mudah, tidak bisa. Karena apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Kita sanggup lewatinya bersama dengan Tuhan. Lalu di ayat yang berikutnya dikatakan bahwa, di ayat yang berikutnya, ayat 12, saya akan bacakan buat kita semua. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah bersempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi
dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, demikian dikatakan bahwa apa? Rasul Paulus itu dia juga berjuang loh, dikatakannya. Dia mengejarnya, dia juga belum sempurna loh. Dikatakan bukan seolah aku telah memperoleh hari ini dan atau telah sempurna. Dia juga belajar, dia sama seperti kita juga manusia yang harus makan, manusia dagingnya, dia juga belum sempurna. Tapi di sini Rasul Paulus dia mengejarnya karena dia tahu dia sudah ditangkap oleh Tuhan. Ditangkap oleh Tuhan, arti katanya dulu dia kehidupannya yang seperti itu jadi pembunuh, jadi itu ditangkap Tuhan menjadi pengikutnya. Nah, dia pun si Rasul Paulus ini berjuang agar ia pun bisa untuk meraih Tuhan itu dalam hidupnya, memperoleh Tuhan itu di dalam hidupnya, menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Nah, di sini kita mau belajar. Pagi hari ini mungkin sering kita katakan, aku nggak sempurna, aku ini belum sempurna, ya udahlah belum sempurna ini. Tapi hati-hati, jangan karena alasan belum sempurna ini kita masih bisa bebas melakukan dosa, masih gini, belum sempurna ini, enggak. Tetapi kita katakan memang kita berjuang, kita belum sempurna, tetapi kita harus hidup kita lebih baik dari hari kemarin. Memang kita belum sempurna, saat ini saya pun katakan saya belum sempurna, tapi paling tidak hidup kita itu hari lepas hari itu ada perubahan dong, perubahan yang ke arah yang lebih baik. Yang tadinya mungkin segampang sakit hati, mulai sakit hatinya, enggak, udah mulai terus dia belajar menjadi orang yang semakin dewasa. Yang tadinya orang yang gampang mudah memanjakan perasaannya, dia semakin berubah ketika menghadapi masalah, dia semakin kuat, semakin kokoh. Nah, ini ada perubahan dalam diri kita. Jadi kita semakin mengalami kesempurnaan. Yang tadinya mungkin ada iri, sombong, ada yang ingin mencari dipuji dalam hatinya, terus dia tahu berjuang, dia berusaha untuk berubah. Nah, semakin hari harus semakin baik. Mungkin kita belum sempurna ketika diperhadapkan lagi, kita berperang lagi, berjuang lagi, tetapi ke depannya paling tidak kita semakin menjadi lebih baik. Jadi jangan pernah berpikir, oh ya aku ini belum sempurna lah, jadi kayak menerima keadaan belum sempurna lah, kayak gini. Nggak bisa. Memang kita tidak sempurna, belum sempurna, tapi kita terus berjuang. Jadi ke depannya terus semakin baik di mata Tuhan. Dan kita lihat bahwa Rasul Paulus pun dia mengejar itu. Kita tahu hidupnya bagaimana hidup Rasul Paulus. Kalau kita baca, kita tahu ya, Alkitab itu banyak ditulis yang perjanjian baru itu oleh Rasul Paulus. Kita lihat tulisan-tulisannya begitu luar biasa. Kita lihat bahwa hidupnya yang dulu yang begitu rusak, istilahnya yang dia membunuh orang Kristen dan sebagainya. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, dia berubah 360 derajat, benar-benar berubah. Hidupnya yang lama ditinggalkan, dia berjuang, dia berubah. Sampai pada garis finishnya, dia mengakhirinya dengan indah di mata Tuhan. Nah, demikian juga hidup kita. Kita mau belajar bahwa kita yang tidak sempurna ini berjuang. Apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita mau perbaiki, kita mau akhiri pagi hari ini. Kita mau berubah, kita mau katakan, kalau misalnya dalam diri kita udah bilang, aku udah begini memang orangnya, udah repot, nggak akan bisa berubah. Tetapi kalau kita berkomitmen kuat, keras, Tuhan, aku mau berubah. Aku tahu aku salah di sini Tuhan, aku mau berubah. Aku mau berubah Tuhan, tolong aku Tuhan. Pasti, Roh Kudus pasti garap kita. Roh Kudus pasti tuntun kita, karena dia adalah Allah yang hidup. Dia ngelihat loh keseriusan orang yang mau berubah atau enggak. Orang yang mau sempurna atau enggak itu kita nggak bisa bohongin. Kita bisa bohong di depan manusia. Tetapi Tuhan melihat ketika orang-orang yang sungguh-sungguh mau sempurna, Tuhan kenali, Tuhan lihat, oh iya orang ini benar-benar tulus mau berubah. Aku akan garap dia, aku akan tuntun dia, aku akan bawa dia kepada perubahan. Mulai dulu dari diri kita yang nekat dulu, mau dulu. Memang ke depannya jalannya pasti nggak enak. Pasti nggak mungkin ketika kita mau sempurna, tiba-tiba kayak membalikkan telapak tangan, sempurna. Hari ini tema kita mengakhiri hidup. Hari ini hidup kita, semuanya udah langsung bener. Enggak, pasti diproses. Kita pertama memutuskan, terus Tuhan pasti garap diproses dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga kita digarap terus, hingga kita akan mengalami perubahan. Apa yang kita mau akhiri pagi hari ini, ketika kita memutuskan, Tuhan pasti garap. Tuhan pasti kirim prosesnya dalam hidup kita, peristiwa, dan Tuhan bentuk kita untuk menjadi indah di pemandangan Tuhan. Dan yang indahnya lagi, Rasul Paulus katakan apa yang dia lakukan. Dia kan tahu dia nggak sempurna, dia berjuang terus, dia kejar terus. Dia lakukan apa? Satu hal. Dia katakan apa di sini yang dia lakukan yang begitu luar biasa.
Dia melupakan apa dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, di situ dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Pagi hari ini kita mau belajar seperti Rasul Paulus. Kita mau melupakan apa yang di belakang kita, arti katanya kita mau meninggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita yang tahu masing-masing jawabannya. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang masih kita lakukan? Mari kita seperti Rasul Paulus katakan, aku melupakan yang di belakangnya, arti katanya meninggalkan. Arti katanya kita nggak mau noleh ke belakang lagi. Kita terus berjalan ke depan. Kita berjalan terus kepada Tuhan. Emang mungkin kita masih kadang gagal, tapi jangan pernah menyerah. Ketika mungkin kita mau belajar menjadi orang nggak pemarah, tiba-tiba kita diperhadapkan dengan satu hal, kita marah lagi. Tapi kita akan belajar, Tuhan, aku nggak mau menyerah, aku akan bangkit. Aku akan berusaha, aku mau melupakan apa yang di belakangku, aku meninggalkannya. Ini melukai dagingku, ini sakit rasanya Tuhan. Tapi aku nggak mau menyerah. Aku nggak mau menyerah Tuhan, aku mau berlari kepadamu. Aku mau berlari, aku nggak boleh menoleh ke belakang. Kalau kita lihat seperti siapa ya, itu istri Lot yang menoleh ke belakang dia, jadi tiang garam. Kenapa? Dia nggak bisa melepaskan harta yang ada banyak di belakangnya. Nah, demikian juga kehidupan kita. Jangan sampai kita menoleh ke belakang, melihat ke belakang, kita nggak bisa meninggalkan ikatan-ikatan yang di belakang, dosa yang di belakang, akhirnya kita binasa. Akhirnya kita binasa. Yang rugi adalah kita mau berjuang manusia kekal kita itu indah di mata Tuhan, dan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita mau belajar bahwa di dalam hidup ini, putusan yuk sama-sama kita putuskan. Putuskan hari ini. Kita katakan dengan tulus di hati kita, Bapak, Ibu, anak muda semuanya. Aku mau melupakan apa yang ada di belakangku. Aku mau maju berjalan ke depan. Biarlah yang menjadi belakangku menjadi pelajaran yang indah bagiku, menjadi guru bagiku. Dan segala kesalahan, dosa atau apapun yang di belakang, aku nggak mau ulangi lagi. Aku bertobat hari ini Tuhan. Aku menatap, aku berjalan ke depan. Dan saat ini kalau ada di antara kita yang mungkin merasa, kok aku masa laluku kelam, masa laluku buruk, aku orang yang rusak, aku nggak bisa diampuni. Sepertinya dosa yang aku lakukan sudah terlalu berat. Tapi percayalah pagi hari ini, ketika engkau datang dengan tulus, Tuhan mengampunimu. Saat dia mengampuni, Tuhan itu melupakan. Tapi ingat, jangan lagi kita berbalik ke dosa yang sama. Bertobat, kita mau belajar, akhiri hidup kita pada pagi hari ini. Segala hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak muda pada pagi hari ini, kalau engkau yang masih suka ngelawan sama orang tua, akhiri itu. Engkau yang suka ngambek sama orang tua, masuk kamar, nggak mau ngomong, nggak keluar berhari-hari, bertobat pagi hari ini, akhiri hidupmu. Kau yang nggak dengar-dengaran, kau yang bohong sama orang tuamu di belakang, bertobat pada pagi hari ini, akhiri hidupmu. Demikian juga orang tua, dan kemudian juga dengan suami, kan apapun yang menjadi kelemahan kita. Mari hari ini, di tanggal 13 Juni, kita katakan, Tuhan, aku mulai dari awal lagi. Aku mau melupakan apa yang ada di belakangku. Aku mau belajar hidup kudus. Aku mau belajar hidup berkenan. Sehingga apa yang aku pikir, aku ucap, di hatiku, hidupku, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Sehingga akhirnya kita hanya berjalan ke depan memandang Tuhan, yang saya katakan memang ini gak gampang ya. Kadang kita jatuh bangun, sakit daging kita, rasanya terluka daging kita. Rasanya kayaknya nggak menguntungkan bagi daging kita, rugi bagi daging kita. Tetapi inilah, percayalah, inilah keuntungan kekal kita. Karena apa? Ini keuntungan bagi manusia kekal kita. Menyakiti daging kita, melukai daging kita, mengakhiri hidup kita, nyawa kita. Tetapi kita akan memperoleh hal yang indah di kekekalan. Dan hal yang indah yang akan Tuhan janjikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini, kita nggak mau menyerah. Apapun yang kita hadapi, persoalan, tantangan, menghadapi diri kita sendiri, hidup kita di dunia ini penuh perperangan. Peperangan kita melawan diri kita sendiri, belum lagi melawan kuasa kegelapan yang seringkali seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan, menghadapi pengaruh dunia yang jahat ini, belum lagi menghadapi banyak bara bahaya, bencana alam, menghadapi penyakit, menghadapi pandemi, menghadapi banyak hal dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan di hidup kita. Kita butuh Tuhan
kita nggak bisa andalkan apapun dan siapapun dalam hidup kita. Nah, mari kita belajar di ayat yang ke-14 dikatakan apa? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Men, inilah hal yang luar biasa yang mau kita raih. Kita mau meraih apa? Berlari-lari itu arti kata berjuang, berusaha. Bukan diam-diam ya, mau diam-diam nggak mau berusaha, mau sempurna, mau hidupnya memperoleh Kristus tapi tidak berusaha, tidak mungkin. Tapi harus ada perjuangan dalam diri kita, katanya berlari-lari, berusaha untuk kita, di sini dikatakan memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, yaitu apa? Kemuliaan kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini singkat, kita tidak tahu kapan umur kita berakhir, apalagi kita melihat ya COVID ini, kadang-kadang kita ngelihat umur orang yang hari ini ada, tahu-taunya minggu depan udah nggak ada, bahkan jika minggu depan kita dengar ini yang masih sehat, tahu-taunya udah nggak ada. Begitu riskan hidup ini, begitu terus memperbaiki diri kita. Saya pun yang ngomong ini terus belajar, masih belum sempurna, tapi saya tahu saya mau berjuang hari demi hari. Hidup saya harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik, hari ini harus lebih baik lagi, ke besok lebih baik lagi. Terus demikian seperti itu, hingga kita semakin hari, semakin endingnya semakin berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita semakin membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kesimpulan kita pada pagi hari ini, kita mau belajar dalam hidup kita. Kita mau akhiri semua jalan hidup kita yang tidak berkenan, keinginan manusia lama, dosa, kesenangan-kesenangan yang melukai hati Tuhan, kita mau akhirin yuk pagi hari ini. Kita katakan, aku akhirin Tuhan, aku selesai, aku mulai lagi dari awal. Aku mau hidupku ini benar-benar dipimpin oleh Tuhan, menjadi kehidupan yang indah di mana Tuhan, dan aku ingin memperoleh Kristus sehingga dia ada di dalamku dan aku ada di dalam Tuhan. Ini adalah hubungan yang luar biasa, dan ini tidak bisa dibeli dengan apapun. Ini ada harta yang indah dan mulia, dan disinilah ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Oke, terima kasih. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua yang ada. Puji nama Tuhan. Baik, kita mau satu di dalam doa untuk mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu. Kami tahu Tuhan begitu mudah untuk mengumandangkannya dan menyuarakannya. Dan kami tahu tapi begitu sulit untuk mengenakannya dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ketika Roh-Mu ada di dalam kami, Engkau terus akan memampukan kami. Dan ketika kami punya kerinduan yang tulus untuk mengakhiri jalan-jalan hidup kami yang tidak berkenan, mengakhiri kedagingan kami, mengakhiri manusia lama kami, mengakhiri dosa, mengakhiri karakter-karakter yang tidak berkenan, mengakhiri segala kesenangan, keinginan yang tidak berkenan. Ketika kami nekat dan kami bersedia, kami mau. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami. Roh Kudus-Mu akan menggarap kami. Mampukan kami, tolong kami Tuhan. Kami membutuhkan-Mu untuk kami menjadi sempurna, dan kami mau kami hidup sampai pada garis finish. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia mengakhiri hidupnya dengan manis. Dia berjuang di dalam segala penderitaannya, pengenalannya akan Engkau, dan sampai akhirnya dia rela kehilangan nyawanya, rela dipenggal demi Engkau. Demikian juga hidup kami. Kami mau belajar rela kehilangan nyawa kami, hidup kami, dan kami mau mengenakan hidup-Mu dalam hidup kami, Bapa. Apapun yang merupakan keuntungan bagi kami mau lepaskan, dan kami mau anggap rugi, karena kami memiliki harta yang indah dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami melakukan kebenaran-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Aku mohon padamu, kiranya Roh-Mu terus berbicara, menyuarakan kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu ini mengubah hidup jemaat-Mu, mengubah hidup hamba-Mu, hingga kami sama-sama terus berubah. Dan endingnya kami nanti sama-sama mau ketemu lagi di langit baru, bumi baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan.
Kita mau sama-sama berjuang mengakhiri hidup kita. Yang arti katanya tadi apa? Mengakhiri segala daging kita, keinginan-keinginan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengajak sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, mari kita sama-sama berjuang. Jemaat yang ada berjuang, saya pun berjuang. Kita mau tanggalkan, kita mau matikan, kita mau akhiri seperti Rasul Paulus mengakhiri kehidupannya. Hanya untuk apa? Meraih kehidupan kekal. Mahkota yang tersedia, itulah yang harus kita kejar setiap hari, kita perjuangkan setiap hari. Jemaat Tuhan, tetap semangat ya. Luar biasa kebenaran firman Allah, setiap saat firman datang terus untuk mengubahkan kita. Dan sangatlah rugi bagi jemaat-jemaat yang tidak mau berubah. Kita mau berubah bersama-sama sehingga nanti kita pun bersama-sama bertemu di langit baru dan bumi baru. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Iing yang telah melayani kebenaran firman Allah pada pagi ini. Kita sama-sama diberkati Tuhan dan Tuhan Yesus memakai senantiasa Ibu Iing memberikan hikmat di dalam pelayanan yang ada. Saat ini juga sebelum kita akan tutup di dalam ibadah, tidak lupa saya juga menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan buat Bapak Simanjuntak dengan Ibu Ita. Biarlah di dalam rumah tangga yang ada tetap setia, tetap semangat, tetap berjuang di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan dari keluarga ini bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru di dalamnya dan Tuhan sendiri yang akan beracara di dalamnya. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa dan kita akan tutup ibadah kita di dalam pagi ini ya. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Hamba-Mu bersyukur dan kami bersyukur bersama seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada. Walaupun pagi ini kami masih tetap ibadah secara online, tetapi itu tidak mengurangi kuasa-Mu, itu tidak mengurangi hadirat-Mu untuk bekerja di dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami seluruh jemaat-jemaat-Mu, bahkan hamba-Mu sendiri sebagai hamba yang memimpin jemaat yang ada. Biarlah kami mau mengakhiri hidup kami di bumi ini, mengakhiri segala hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami mengejar apa yang kekal, kami mengejar segala kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Itulah yang menjadi kesukaan-Mu dan itulah yang menjadi kerinduan kami setiap saat. Kami tahu tidak mudah Bapa, tetapi kami mau berjuang. Kami tidak mau menyerah, tetapi kami mau terus berlari-lari untuk menggapai kekekalan itu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang telah menerima kebenaran firman-Mu. Mulai dari anak-anak muda, mulai dari orang-orang dewasa bahkan lansia. Berkati mereka, biarlah firman kebenaran itu terus ada dan hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami mau lakukan itu dan kami mau berjuang setiap saat dan setiap waktu di dalam hidup kami. Bapa, hamba juga teringat buat keluarga Bapak Simanjuntak bersama Ibu Ita. Engkau berkati mereka dalam rumah tangganya. Biarlah mereka suami istri senantiasa bergandengan tangan, berjuang untuk tetap semangat, tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam kehendak-Mu. Apa yang menjadi pergumulan mereka di dalam rumah tangga mereka, biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa. Engkau tahu yang terbaik bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saatnya Bapa, kami akan menyelesaikan ibadah kami pada saat ini. Dan biarlah kami sama-sama akan menerima berkat yang datangnya daripada Engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih.
Demikianlah ibadah kita pada pagi ini Bapak Ibu semua yang ada. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya. Ibu Lia, Kesia, Ibu Ita, Tuhan berkati. Mama Fani, Tuhan berkati. Ibu Vero, Pak Supardi, Jenny. Mama Jocelyn, Oma Jojo, Wiwin, Tuhan berkati. Semuanya. Mama Nio, semangat. Sehat selalu ya Bu ya, Tuhan berkati. Halo. Oke, Tuhan berkati semuanya. Kita end meeting dari sini ya. God bless you all.